Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Nurjaman dengan NIM 12170700028, Teknik Elektro kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya akan kerjakan. Sebagaimana ini adalah salah satu tugas praktikum pemrograman. Langsung saja di sini ke latihan 1. Kita lanjutkan membahas proses pemrograman yang tadi itu, yaitu terakhir itu kita menjelaskan dari memakai library-nya itu STDIOH. Sebelum itu di sini saya akan menjelaskan dulu bagian ini ada namanya tipe def. Tipe def ini adalah kata kunci untuk struktur sebagai tipe data ya, berbentukan terdiri dari 3 file. Terus nama variabelnya itu adalah MHS. Nanti kita akan lihat di pemrograman. Terus ini juga merupakan struktur dari array juga. Nah, untuk struk merupakan suatu kumpulan variabel yang dikelompokkan dalam satu nama. Itu untuk sebagai input dan output sebagai printf, kemudian masuk ke struknya. Ini kita namai sebagai mahasiswa. Struk ini terdapat beberapa tipe data seperti car-nya ada 2 gitu untuk nama dan NIM. Kemudian ada integer yang dipakai untuk umum. Baru kita masuk ke program outputnya. Di sini yang pertama itu nama, kemudian ada NIM dan umur. Di nama ini setelah menggunakan %s. Kenapa %s? Ya karena itu untuk sebagai output dari nama, dan itu karena menggunakan cara %s. Dan kemudian yang umur itu kenapa %s? Karena dia menggunakan integer. Lanjut ke pemrograman kedua. Di pemrograman kedua juga tidak jauh beda dari pemrograman satu. Cuman yang kedua di sini ada beberapa tambahan. Struktur yang berisi struk adalah lain. Terus ada struktur sebagai tipe data berbentuk, maksudnya seperti nilai NL. Nanti kalian bisa lihat di bawah. Saya akan menjelaskan dulu prosesnya. Di sini yang kedua itu menggunakan include library dari STDIOH, sama seperti yang satu, tapi beda dari program yang pertama. Tadi di program kedua ini kita menggunakan 2 struk. Yang pertama itu adalah struk untuk nilainya, dan nilai ini ada car itu matkul, kemudian ada float untuk happy-nya, kemudian baris kedua kita dalamnya ada cara lain untuk nama dan NIM, kemudian adalah nilai untuk memanggil yang pertama tadi. Kemudian di menu baru kita masuk ke program utamanya. Nah, di program utamanya ini masih seperti program pertama tadi, kita buat printf. Nah, tapi bedanya di sini semuanya output kita dijadikan satu gitu. Kita menggunakan %.2f karena if itu kan biasanya berkoma, itu bilangan berkoma. Baiklah, ini program yang ketiga. Di sini kita masih menggunakan include library dari STDIOH. Kemudian kita ke struct. Ini tipe data yang ada 3. Ini ada caranya untuk nama. Untuk slot esensi ada satu lagi, yaitu untuk kelasnya. Kemudian program utamanya lagi, dan kita menggunakan fungsi for.
Di sini kita tidak seperti program-program sebelumnya yang sudah diapa untuk outputnya sudah ada di dalam program tersebut, tapi di sini kita harus menginput secara manual, yaitu dengan menggunakan skema. Kemudian ada lagi sanksi kondisi, yaitu if jika frekuensinya kurang dari 80%, maka nama siswa yang kurang beberapa ada lagi. Nah, beberapa persen absensi itu akan keluar. Di sini akan muncul jika ada mahasiswa yang kurang dari 80%, maka dia akan muncul begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali beberapa fungsi di program 3 ini, yaitu dari struktur sebagai tipe data berbentukan. Loop pertama itu akan terus melakukan loop sampai dengan nx atau jumlah mahasiswa. Loop kedua akan terus menampilkan daftar nama mahasiswa dengan presisi kurang lebih 80 selama inputan memenuhi kondisi dari if yang bertuliskan cons tambah 1 itu biasanya buat nomor. Nah, di sini ada get, biasanya paling bawah, dia itu untuk mengakhiri program, tidak perlu tombol enter. Biasanya apa aja lah di sini. Maaf Bu, ini error. Tapi Piki coba ke C++ pakai laptop teman itu jalan kok. Yang keempat itu ada referensi, itu untuk menyimpan alamat di variabel di memori. Referensi mengetahui alamat dari suatu variabel tersebut. Nah, di sini ada PR, ini menunjukkan ke suatu alamat di mana alamat tersebut ditempati oleh nilai yang memiliki tipe data tertentu seperti kin. Terus ada x sama dengan 87. Ini adalah variabel x memiliki nilai 87. Terus di bawah lagi ada vx sama dengan dan x. Ini biasakan px mengambil nilai dari x 87. Nah, si pointer px menunjukkan ke suatu alamat yang mana dalam alamat tersebut ditempati oleh variabel x yang bernilai 87. Nah, di sini ada y sama dengan kali p kali nilai yang sebelumnya ada pada var x telah diambil dan dimasukkan ke dalam variabel y. Itu mungkin. Dan ini Ibu di sini nomor 4 itu error, terjadi error sampai nomor 6, tapi saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya dan prosesnya sedikit mungkin di nomor 4, 5 dan 6. Nah, ini problem di netbook saya itu Ibu, ini terjadi error sedangkan di Windows memakai C++, dev C++ itu enggak, sedangkan di netbook saya memakai Xcode, ini terjadi error dan problemnya masih belum ketemu. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.